Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Atta Halilintar yang ungkap putrinya Aminah semakin aktif dan banyak kesibukan. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, udah gak heran ya kalau anak sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini selalu menyita perhatian netizen. Yes, selain karena keaktifannya dan keceriaannya, tapi juga talentanya yang luar biasa. Di usia Aminah yang baru 4 tahun, jangan ditanya ya Besti, apa aja passionnya di dunia entertainment. Nyanyi bisa, dancing bisa, mengaji bisa, main musik bisa, bikin konten TikTok apalagi. Duh, pokoknya mah paket lengkap banget ya Besti. Seperti baru-baru ini, Aminah banjir pujian saat tengah melakukan tren naik gila bersama dengan sang tante Arsy. Jalan-jalan, cuma kita berdua. Tahu apa? Aku kasih semua buat kamu. Jadi lupa rumah kamu. Bisa panggil aku mama. Penampilan keduanya yang cheerful abis dengan berbagai jepitan rambut warna-warni dinilai netizen menggambarkan jiwa anak-anak mereka. Menanggapi viralnya Aminah dan Arsy tersebut, sang papa Atta Halilintar sedikit menanggapi nih Besti. Menurut Atta Halilintar, dalam konten tersebut Aminah mengikuti sang mama yang memang suka dandan. Tapi kalau soal mengaji dan setoran sholawat, itu baru bagian dari papa Atta Halilintar. Nggak tahu ikutin mamanya. Kalau mamanya biasanya sukanya naik. Mungkin ngikutin, mungkin nggak tahu sih aku. Aku mah fokus ini setoran selawat. Tapi gimana ya itu? Karena Aminah udah makin perkembangannya udah makin bagus. Alhamdulillah. Kita lihat aja lah, namanya anak-anak kan perkembangannya bagus ya. Alhamdulillah, kita syukuri, kita syukurilah semua. Tapi tahu nggak sih Besti, di balik jagonya Aminah ngedance dan mengikuti tren sosial media, ternyata Atta dan Aurel membatasi Aminah untuk bermain gadget. Bahkan Atta juga mengatakan jika Aminah hanya boleh mengakses gadget di hari Sabtu dan Minggu saja di Besti. Tak hanya itu saja, ternyata setiap harinya Aminah juga mengikuti berbagai les yang bisa dibilang sangat padat di usianya yang masih 4 tahun. Mulai dari les mengaji, dancing, hingga padel. Wah, ini sih benar-benar sibuknya ngalah-ngalahin kita-kita ya Besti. Oh, kalau gadget emang nggak boleh kecuali Sabtu Minggu, itu juga TV. Kalau misalnya dia mau dance, ada les dance-nya sendiri. Itu selalu Aurel yang dampingin tuh kalau Damping, karena dia sukanya kan dance ya. Jadi memang dia mintanya pengennya jadi dancer. Jadi kita selain dia les, ada les itu lumayan banyak. Jadi dia Quran, les ngaji 3 kali, les bahasa Inggris, les dance, les piano. Tapi kadang-kadang dia minta les pedal juga. Gitu. Dia selama orang tuanya alhamdulillah bisa dikasih rezeki, ya pendidikan buat anaknya selalu disupport. Wah, salut banget nih Besti dengan Atta Halilintar yang selalu memberikan support penuh untuk sang anak, asalkan hal tersebut adalah hal yang positif. Meski disibukkan dengan berbagai les yang bisa dibilang sangat padat, namun Aminah ternyata jarang mengeluh loh Besti. Hal tersebut karena semua les yang saat ini tengah Aminah ikuti adalah permintaannya sendiri dan hal-hal yang ia sukai. Kalau kita kebanyakan yang dia minta sih. Ya, tapi kan memang kalau masih kecil, misalnya kayak ngaji, dia bilang juga capek. Tapi kan kita sebagai orang tua harus ngaji ya harus gitu aja. Jadi menurutku harus diiringin, ada yang dia suka, ada yang orang tuanya yang harus nyuapin gitu. Tapi kan nggak semua juga harus diturutin ya. Jadi mungkin kalau soal passionnya di dance kita turutin, tapi soal agama, soal sekolahnya, soal belajar-belajar yang harus wajib itu tetap kita kedepan. Duh, emang best banget deh parenting Papa Atta dan Mama Nur ini ya Besti. Tetap mensupport passion anak, tapi basic pendidikan tetap wajib juga diterapkan. Pokoknya balance banget deh. Melihat passion Aminah yang bisa dibilang cukup entertainer banget,
Kira-kira baik Atta atau Aurel mengarahkan Aminah mengikuti jejak mereka di dunia entertainment, seperti di dunia seni peran, menyanyi atau gimana ya Besti? Sesuai dia sih, nanti kalau dia mau kita support. Kalau dia mau kayak kemarin tiba-tiba, Pak aku pengen nyanyi lagi, ya udah Papa bikinin lagu ya, Papa cariin ya les nyanyinya yang bagus. Berarti akan diarahkan ke nyanyi juga. Diarahkan ke nyanyi, dia suka dance diarahin ke dance juga. Ada udah kayak ini gak sih ikut seperti papanya nih menjadi konten kreator juga? Wah dia suka juga sih, cuman pelan-pelan lah, karena kan dia boleh pegang handphonenya juga di itu juga ada jam-jamnya gitu. Bang Atta mungkin yang yang lagi rame juga yang katanya hamil anak ketiga, bener nggak sih itu Bang? Waduh, dari mana? Nanti lah ada saatnya kita kasih tahu. Oke. Makasih ya Bang. Duh, gak sabar banget nih nungguin gebrakan Aminah yang baru lagi. Pokoknya happy dan sehat terus ya buat Aminah, Atta, dan keluarga. Selanjutnya ada Aldi Taher yang belak-belakan mengaku pernah mengalami kesulitan ekonomi padahal butuh biaya pengobatan sang ibu. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, siapa sangka di balik banyaknya usaha yang kini tengah didirikan oleh Aldi Taher, ternyata ia punya alasan yang penting di balik itu semua. Aldi Taher mengaku jika usaha yang ia dirikan beberapa waktu belakangan ini bukan sekedar untuk dirinya dan anak-anaknya saja di Besti. Tapi yang paling penting adalah untuk kesembuhan sang ibunda tercinta yang ternyata masih butuh perawatan yang cukup intens karena penyakit stroke. Di tengah kesuksesan dalam menjalankan berbagai usaha F&B, Aldi Taher sempat mengungkapkan jika ia sempat mengalami kesulitan keuangan hingga tak sanggup membawa sang ibunda berobat ke rumah sakit yang proper nih Besti. Namun dengan kerja kerasnya, Aldi Taher mampu membuktikan jika kini ia mampu membawa sang ibu berobat di rumah sakit yang bagus dan membawa sang ibu ke tempat terapi yang bagus demi kesehatan sang ibu. Bang, saya jujur ya Bang ya, waktu ibu saya stroke pertama, saya kurang biaya untuk berobat. Kayak saya pegawai negeri, ya gaji pas-pasan, anak yang 6, waktu ibu kena stroke. Jujur, saya belum sempat bawa berobat yang proper. Bahkan saking terbatasnya dana, dok, ini kalau obat-obat yang selain medis, ya, tapi ya nggak apa-apa itu semua yang membawa luas. Cara yang juga memberikan uang dan kesembuhan pada ciptanya ini. Alhamdulillah sekarang hasil dari ayam goreng basah, alis burger, semua saya dedikasi untuk lumayan sih. Dia ini lumayan karena teknologi canggih, tapi alhamdulillah rezeki insya Allah dari Allah ada aja. Gak usah khawatir, ikhtiar aja terus. Insya Allah niatnya untuk Orang tua rezeki deres dari atas. Pokoknya kalau niatnya baik, udah insya Allah buka pintu rezeki. Kalau niatnya jelek, itu tuh tapi ada juga ada istiqoroh. Walaupun niatnya jelek ya, Allah kasih terus, cuekin Allah itu bahaya. Aldi Taher juga mengatakan karena kerja kerasnya di bidang bisnis ini, ia mampu menyediakan 2 suster untuk sang mama tercinta lo Besti, terlebih demi mendukung terapi robot yang kini tengah dijalani sang ibu. Alhamdulillah sekarang suster itu karena apa? Satu suster buat gerakin latihan, karena nggak boleh orang sembarangan. Kalau sekarang nggak ada ilmunya, makanya Rasulullah bilang berikanlah sesuatu itu kepada orang yang kompeten atau kepada orang yang ahlinya. Wah, nggak heran nih Besti jika keuangan Aldi Taher ini selalu mengalir deras. Selain karena usahanya, tapi juga karena doa sang ibu yang tak pernah putus ya. Melihat bisnis Aldi Taher yang kian hari kian menggurita, membuktikan bahwa Aldi Taher sangat serius dalam menjalankan semua bisnisnya. Mulai dari bisnis burger, hotdog, hingga ayam goreng, semuanya ramai dan disambut baik oleh masyarakat.
Dengan semakin berkembangnya bisnis Aldi Taher, kira-kira akan membuat Aldi meninggalkan dunia entertainment yang selama ini telah membesarkan namanya. Bagaimana ya, Besti? Kalau meninggalkan dunia entertain, kayaknya orang yang udah kecemplung dunia entertain sampai dia wafat, namanya akan tetap artis. Dia nggak bisa pensiun. Iya bener kan? Kayak contohnya dia juga sekarang artis. Iya. Itu besar. Influencer. Followersnya gede. Jadi kita jaga nama, Jangan sampai maksiat, merusak nama. Intinya adalah menjadikan ketenaran atau popularitas itu menjadi satu hal yang baik. Contoh yang baik itu ya. itulah makanya saya posting baca Quran, saya posting istri sama anak, dan saya nggak mau posting saya lagi mandi, udah itu aja. Wah, pokoknya apapun itu yang penting halal ya kan, Besti. Semangat terus nih untuk Aldi Taher dan semoga sang ibu segera membaik ya. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena Celebrity Fresh akan segera kembali dengan informasi panas lainnya. So stay tune terus di Celebrity Fresh.